Oke, tadi kan udah ngobrol soal apa tadi, Tugu dan Magul. Yes, itu menarik juga ya dibahas, itu wow luar biasa banget. Nah, kali ini kita akan membahas juga tentang stasiun Tugu dan sekitarnya, karena di situ syarat juga dengan yang namanya sejarah, ya kan? Karena ya stasiun Tugu emang udah tua juga kan. Iya, yang tua lah. Nah, tapi aku tuh penasaran sama satu gedung yang dimana itu deket juga dari stasiun Tugu, yang kelihatannya tuh kayak nggak terurus ya, dalam tanda kutip ya. Kayak Emang nggak terus. itu apa sih gedung itu ya, mungkin orang yang dari luar biar tahu juga apa sih gedung ini, kok kayaknya jelek banget apa karena ada vandalisme itu kan. Silakan. Oke, itu namanya tuh sebenarnya nama aslinya itu Hotel Tugu. Itu Ya. nama aslinya ya. Cuman orang-orang sekitar tuh menyebutnya sebagai Kedaung gitu, Kedaung. Nah, Hotel Tugu ini tuh dulu tuh berdiri itu hampir sejajar dengan Stasiun Tugu Jogja juga, hampir sama. Kalau stasiun Tugu itu 1887, dia kalau nggak salah setahun sebelumnya atau 3 tahun lah sebelumnya gitu itu dibangun. Kalau mau dibilang itu fungsinya untuk apa? Itu fungsinya itu untuk jadi kalau stasiun tuh dulu tuh ada kayak yang namanya untuk memantau gitu loh. Ya. Kayak apa? Mercusuara kayak Ya bisa mercusuar, Ya. bisa kayak ya semacam itulah ya, ya. semacam itu. Oke. Nah, itu juga pun dibangunnya itu tuh juga karena pembangunannya beberapa stasiun di kota Jogja gitu. Dan emang stasiun paling muda itu stasiun Tugu Jogja. Nah, itu daerah Jogja ya. Menurut catatan. Dan akhirnya berdasarnya zaman itu digunakan untuk tempat berkumpul orang-orang Belanda. Entah tempat berkumpul itu untuk membahaskan sesuatu tentang politik maupun yang non politik tuh berkumpulnya. Nah, habis itu di tahun 1942-an ya pertama kali Dai Nippon itu masuk ke Indonesia. Di Jogja itu digunakan sama orang Nippon itu tuh untuk sebagai markas militer, markas dan komando gitu. Itu dari posisi militer atau Kententai itu juga ada prajurit biasa, ada juga beberapa barisan spesial gitu. Nah, habis itu sering dijalani zaman juga karena juga kondisi cuman ya nggak sampai 3 tahun sebelumnya ya, tapi sejauh 3 tahun itu bomnya Hiroshima dan Nagasaki, akhirnya gedung itu perlahan mulai kosong dan diperebutkan oleh orang-orang di Jogja gitu. Dan di situ udah menjadi bagian dari Indonesia juga dan direbut menjadi markas dari TKR atau Tentara Keamanan Rakyat, misalkan disebut sebagai TNI. Itu juga sejajar dengan peristiwa agresi militer Belanda II. Itu pun direbutnya itu saat serangan umum 1 Maret total ya. Itu yang dipimpin sama presiden kita Pak Harto. Ya. Nah itu terus berjalannya waktu akhirnya dialihfungsikan menjadi hotel. Terus namanya Hotel Jogja itu ya Hotel Tugu. Nah itu pun akhirnya dipakai gitu setelah di hotel jadi Toserba ya namanya Kedaung itu orang lebihnya Kedaung gitu kan. Nah berdasarnya waktu tuh dipakai dari yang dulu hotel itu menjadi Toserba gitu, menjadi tempat parkiran aja, akhirnya nggak terus sampai sekarang. Cuman banyak hal-hal tuh yang sekiranya itu bisa digunakan tuh untuk karena itu banyak merekam histori ya itu sebenarnya bisa digunakan sebagai museum sebenarnya. Cuman ini belum terrealisasikan, nggak tahu kenapa ya, padahal tuh bagus didirikan museum itu, entah untuk museumnya yang satu paket Tugu atau juga museum juga yang dengan stasiun gitu. Nah kalau Kedaung sendiri itu tuh ini ya mengacu dari KBBI itu namanya ya apa ya, dahan pohon yang besar gitu. Nah ditelisik lagi tuh ternyata kenapa kok namanya ada kedaung-kedaungnya gitu kan, ternyata tuh dulu di Tugu itu ya stasiun Tugu Jogja. Itu tuh dulu sebelum dibangun itu tuh lahan kosong dan ada pohon gede banget. Pohon gede banget dan itu tuh ngehalangi untuk ngebuat stasiunnya gitu, ngehalangi itu jalurnya gitu kan. Akhirnya adalah ya biasa kan nego-nego gitu untuk sebuah bangunan gitu, ternyata akhirnya dinego-negokan, akhirnya pohon besar itu ditebang, yang lagi ditebang kan hilangkan gitu ya, akan kemana gitu. Itu pun katanya
ada beberapa aura sedikit mistis kayaknya kan di situ tuh, bahwa sebenarnya itu masih ada yang jaga gitu, ada yang jaga, ada yang makhluk yang di sekitar sana tuh masih banyak gitu, entah wujudnya seperti apa, yang pasti tidak bisa disebutkan kayak bagaimana gitu, karena itu juga rumah-rumah. Nah, ini juga karena dari Kedaung tadi kan kita langsung ke Tugu aja ya. Stasiun Tugu betul. Stasiun Tugu itu seperti yang aku bilang tadi itu dibangun tahun 1887. Yes. Itu untuk lama itu diresmikannya ya, tapi dibangun udah terbangun dan bagusnya itu 1885. Tugu ini tuh stasiun Tugu ini tuh kayak dibilang itu heritage yang lumayan spesial, karena itu dibangun terakhir tapi juga punya 2 maskapai. Maskapai dari ini kereta apian Belanda. Jadi nanti dan ini sebuah maskapai samanya SS gitu. Stadspoorwegen. Stadspoorwegen itu tuh kalau tahu itu yaitu ya ada yang kalau nggak salah ya. Aku lupa agak balik soalnya antara NIS sama SS tuh itu pusatnya di Lawangsewu. Gitu. Nah, di Tugu ini tuh jadi tahu sejarahnya itu dari lahan kosong akhirnya dibangun dan jadi stasiun Tugu seperti itu. Nah, cuman yang unik lagi pasti ini nggak semuanya ya, tapi kenapa sih kok banyak sekali stasiun itu dekat dengan lahan prostitusi? Nah itu menarik itu kan. Nah, jadi itu bukan berarti kita menjelekan atau membuat itu ya, enggak, tapi kenapa gitu ada gitu. Nah, jadi gini, buruh tuh kan banyak ya, namanya buruh kasar di stasiun tuh banyak dan itu rata-rata oleh pribumi juga. Jadi yang pejabat stasiun itu rata-rata orang Belanda. Akhirnya banyak buruh-buruh itu tuh ataupun ya ada juga pejabat yang pribumi itu kan dibayar ya pakai gulden gitu kan, beberapa gulden gitu lah setiap upahnya. Itu kan Belanda itu kan nggak mau nih uangnya tuh kayak disimpan gitu sama inginnya diputar terus gitu. Akhirnya biar itu uang terus berputar, dibuatlah prostitusi. Yang dikenal sebagai sarkem ya, pasar kembang. Ya kalau kalian jalan-jalan lihat jalan sarkemnya itu sedikit ya, tapi bukan berarti kita menyarankan kalian ke sana, jangan. Nggak usah. Nah gitu. Jadi akhirnya dibuatlah prostitusi. Untuk apa? Biar uang terjadi kan. Asumsikan lagi nih aja ya, kita capek gitu kan. Ya ini orang zaman dulu, hiburan orang zaman dulu kan nggak kayak sekarang kan tinggal buka HP gitu selesai kan, atau gimana gitu kan. Dulu nggak ada gitu. Akhirnya pelariannya ke sana, ke lahan prostitusi gitu loh. Nah itu tuh unik lagi, yang ngelola tuh pribumi tapi kasihnya ke Belanda. Pribumi kasihnya ke Belanda gitu. Ini dipakai lah gitu untuk prostitusi yang lumayan ya, katakan lumayan lah, pundi-pundi uangnya tuh lumayan kan, bisa diputar lagi uangnya. Nah gitu, itu akhirnya jadi itu histori sedikit kenapa kok ada namanya pasar kembang di jajarnya stasiun Tugu Jakarta itu kayak gitu, untuk mutar uang. Untuk ya sih memang kan ya, hal kayak kita kerja capek-capek kan butuh hiburan kan. Apalagi kan zaman dulu kayaknya apa ya hiburannya ya kan, radio juga belum ada, HP apalagi, TV juga kan arahnya ke sana. Goyang dompet. Iya. Oh iya, tapi aku lupa juga itu kalau jadi kalau itu nggak cuma lahan prostitusi doang, tapi ada juga itu lahan-lahan yang digunakan untuk candu, jadi kayak semacam opium gitu ya narkoba itu. Narkoba gitu. Ada juga itu untuk sabun biasalah yang judi gitu kan. Biasalah itu emang produk-produk di situ tuh di sana untuk mengutar uang memang di sana. Jadi emang fungsinya emang di situ. Nah, itu juga ada ke kampung lagi ya, kampung Srawijaya. Itu sebenarnya kampung biasa dulu, enggak ada ya, enggak kayak sekarang jadi losmen sama tempat-tempat yang untuk homestay untuk dari beberapa hal gitu. Srawijaya sendiri itu kampung yang lumayan juga untuk pelancong baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Spesialnya kenapa? Dari situ kita bisa melihat hiruk pikuk dari namanya stasiun Tugu. Itu semua terlihat dari yang mereka itu keberangkatan gitu kan, orang Belanda atau orang pribumi yang naik kereta, situ para buruh kasarnya yang kesana untuk sekedar ya cari hiburan gitu kan. Itu semua terlihat di sana. Nah, akhirnya itu menjadi kayak tempat yang tidak pernah mati atau tidak pernah tidur malah hatinya, karena
siklusnya adalah di sana adalah tempat untuk mengetahui oh seperti ini loh Iya. historical kota Jogja.